Pengertian aliran Tijaniyah. Aliran Tijaniyah adalah salah satu kelompok atau aliran yang beragama Islam yang didirikan oleh seorang ulama bernama Ahmad Tijani. Kelompok ini mengajarkan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang khusus. Orang-orang yang mengikuti Tijaniyah percaya bahwa dengan melaksanakan zikir atau mengingat Allah secara rutin, kita bisa mendapatkan banyak manfaat seperti ketenangan hati dan kebahagiaan. Dalam Tijaniyah ada beberapa amalan yang dijalani seperti membaca doa-doa tertentu dan mengumpulkan orang-orang untuk berdoa bersama. Mereka percaya bahwa dengan berkumpul dan berdoa bersama, doa mereka akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tijaniyah juga mengajarkan pentingnya cinta dan persatuan antara sesama muslim. Mereka ingin agar semua orang hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Dengan cara ini, mereka berharap bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik dan damai. Jadi, Tijaniyah adalah cara bagi orang-orang muslim beribadah dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih sayang. Tokoh-tokoh dalam aliran Tijaniyah. Tarekat ini adalah salah satu tarekat yang besar dalam Islam yang berpusat pada zikir, sholat, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tokoh-tokohnya adalah yang pertama adalah Syekh Ahmad At-Tijani, yaitu 1737 dan sampai 1815. Syekh Ahmad Tijani adalah pendiri tarekat Tijaniyah. Beliau lahir di Ain Madi, Aljazair pada tahun 1737. Beliau dikenal sebagai ulama besar Sufi yang memiliki ilmu yang mendalam dalam bidang fikih, hadis, dan tasawuf. Pada tahun 1784, beliau menerima inspirasi langsung dari kajian Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan tarekat Tijaniyah. Ciri khusus tarekat ini adalah kewajiban membaca zikir, khususnya seperti lafaz La ilaha illallah dan istighfar. Syekh Ahmad At-Tijani menekankan pentingnya ikhlas dalam beribadah dan menghindari syirik dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah Syekh Ahmad Al-Hafidz. Syekh Muhammad Hafidz adalah salah satu murid utama Syekh At-Tijani. Beliau juga berperan besar dalam menyebarkan tarekat Tijaniyah ini ke wilayah Afrika dan Timur Tengah. Beliau adalah sosok yang penuh dengan kearifan dan ilmuwan yang tinggi melalui dakwahnya. Tarekat Tijaniyah dikenal lebih luas, khususnya di wilayah Mesir dan Sunda. Yang ketiga adalah Syekh Al-Harazim. Syekh Al-Harazim adalah seorang murid kepercayaan Syekh At-Tijani yang juga menjadi pencatat utama ajaran-ajaran. Beliau ini menulis kitab yang berjudul Jawahir Al-Ma'ani yang menunjukkan rujukan pada penting mengikut Tijaniyah. Kitab ini menjelaskan memuat penjelasan mendalam tentang ajaran tarekat, tentang cara berpikir serta hikmah dari amalan-amalan suci. Yang keempat yaitu Syekh Umar Al-Futi 1796 sampai 1864. Syekh Umar Al-Futi adalah tokoh besar Tijaniyah yang berasal dari Afrika Barat. Beliau adalah seorang ulama, pemimpin militer, dan penulis. Karya monumentalnya Rimahis Al-Rahim adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ajaran Tijaniyah secara mendalam. Beliau juga berperan dalam menyebarkan tarekat Tijaniyah di Afrika Barat, seperti di Senegal, Mali, dan Nigeria. Yang kelima yaitu Syekh Ibrahim Naisir 1900 sampai 1975. Syekh Ibrahim Naisir adalah tokoh Tijaniyah modern yang berasal dari Senegal. Beliau dianggap sebagai pemimpin spiritual Tijaniyah di abad ke-20. Beliau menekankan pentingnya pendidikan Islam dan menjalin hubungan antar umat muslim di seluruh dunia. Tarekat Tijaniyah yang dibawa oleh Syekh Ibrahim Naisir banyak diminati di negara-negara Afrika Barat dan diaspora muslim di Eropa dan Amerika. Perkembangan tarekat Tijaniyah. Perkembangan tarekat Tijaniyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah awal. Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani 1737
sampai 1815 di Aljazair, beliau mengklaim bahwa ajaran ini langsung diterima dari Nabi Muhammad SAW melalui ruyah penglihatan spiritual. Tarekat ini dikenal dengan pendekatan sederhana dalam ibadah tanpa memerlukan ritual atau upacara rumit seperti beberapa tarekat lainnya. Yang kedua, ajaran utama. Fokus utama Tijaniyah adalah pada zikir lisan dan hati seperti istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dua, salawat wati, salah satu bentuk salawat yang diutamakan dalam Tijaniyah. Yang tiga, la ilaha illallah, kalimat tauhid sebagai penguat iman. Yang keempat, menekan pada hubungan langsung kepada Allah tanpa perantara, tetapi tetap menjunjung tinggi penghormatan kepada guru atau mursyid. Yang ketiga yaitu perkembangan global. Perkembangan global terbagi dua unsur. Yang pertama, tarekat ini menyebar luas ke Afrika, sebagian Timur Tengah, dan Asia Tenggara melalui dakwah para pengikutnya. Unsur kedua yaitu di Indonesia, Tijaniyah telah menjadi salah satu tarekat besar yang diakui oleh organisasi Nahdlatul Ulama atau disebut juga NU melalui Jatman. Jatman yaitu sering disebut Jami'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Yang keempat yaitu dinamika modern. Dinamika modern terbagi dalam dua unsur. Yang pertama, dalam era modern, tarekat Tijaniyah menekankan pentingnya menjaga tradisi spiritual sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, unsur kedua yaitu tantangan utama adalah menjaga esensi spiritualitas di tengah pengaruh globalisasi dan materialisme. Tentang pengertian amalan dan ajaran. Langsung saja, amalan dan ajaran adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks keagamaan, sosial, atau budaya. Berikut penjelasannya masing-masing. Amalan merujuk pada perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan ajaran atau petunjuk tertentu. Dalam konteks agama, amalan merujuk pada perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Amalan bisa berupa ibadah, ritual seperti sholat, puasa, atau zakat, maupun amalan sehari-hari yang mengikuti ajaran agama, seperti berlaku jujur, membantu orang lain, dan sebagainya. Intinya, amalan adalah sesuatu yang dipraktikkan sebagai implementasi dari ajaran yang diyakini. Terus, ajaran merujuk pada pengetahuan atau petunjuk yang disampaikan oleh seorang guru, nabi, pihak yang berwenang. Yang bersifat sebagai pedoman atau panduan hidup. Ajaran bisa berupa ajaran agama, filosofi hidup, atau aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai kebenaran dalam agama. Ajaran adalah prinsip-prinsip atau aturan yang mengatur cara hidup, ibadah, dan hubungan antara sesama manusia. Misalnya, ajaran Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha mengandung petunjuk-petunjuk mengenai cara hidup Islam yang baik dan benar menurut keyakinan masing-masing. Secara sederhana, ajaran adalah petunjuk atau teori, sedangkan amalan adalah praktik atau tindakan yang dilakukan berdasarkan ajaran tersebut. Thariqah Tijaniyah didirikan oleh Ahmad At-Tijani. Tekanan amalan wirid yang terdiri dari istighfar, sholawat, dan tahlil. Masing-masing dibaca 100 kali. Amalan ini dilakukan 2 kali sehari setelah sholat subuh dan asar. Pengikut harus memenuhi syarat tertentu, termasuk tidak mengikuti tarekat lain dan menjaga kebersihan saat berzikir. Thariqah ini juga mengajarkan pentingnya akhlak dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Thariqah Tijaniyah adalah salah satu tarekat dalam Islam yang terkenal dengan penekanannya pada zikir dan hubungan langsung dengan Allah. Adapun amalan utama dalam Thariqah Tijaniyah adalah yang pertama, zikir lazimah. Zikir yang dilakukan setiap hari terdiri dari istighfar, sholawat, dan tahlil. Yang kedua, zikir hailalah. Zikir khusus yang mengandung nama-nama Allah yang indah. Yang ketiga, zikir wazifah. Zikir tambahan yang diberikan oleh mursyid kepada muridnya. Yang keempat, yaitu sholat. Menjalankan sholat fardu dan sunnah dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Yang kelima, puasa. Melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin sampai Kamis dan puasa Daud. Yang keenam yaitu Al-Quran. Membaca dan menghayati makna Al-Quran. Yang ketujuh, wirid. Membaca wirid-wirid khusus yang diajarkan oleh mursyid. Yang kedelapan yaitu silsilah. Menghormati dan
mengikuti silsilah keilmuan tarekat. Yang kesembilan, mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu dan sifat-sifat tercela. Yang kesepuluh yaitu muraqabah, menjaga diri dari perbuatan dosa dan selalu mengingat Allah. Adapun tujuan dari Thariqah Tijaniyah adalah yang pertama mencapai kesempurnaan spiritual, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mengamalkan ajaran Islam secara kafah, yang keempat meningkatkan kualitas hidup, dan yang kelima menyebarkan Islam dengan cara yang damai. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.